apa yang ada di sisi klien dari sisi user itu sangat subtle mas. Oke, yes. Nggak kelihatan bedanya. Betul. Gitu ya. Yang terlihat dari kebanyakan normis user adalah susah banget untuk bisa dapat hal ini gitu kan. Betul. Halo Builders, selamat datang di podcast Blog Dev Talk. Kali ini sebuah podcast yang mengulas proyek-proyek terkini dan tren juga serta potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Man Ron selaku host kalian pada kali ini dan juga edukator di Blog Dev ID. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, sebuah proyek yang fokus di dalam NFT dan juga ticketing. Akan seperti apa kelanjutan informasinya, mari kita sambut juga untuk narasumber kita, Mas Budi, CTO dari Sir Morpheus. Halo Mas Budi, apa kabar? Halo Mas Ron, baik. Baik, sehat-sehat terus ya? Oh, sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas nih? Sekarang lagi ini Mas, kemarin kan di April kemarin kita ada sedikit rebranding lah ya. Oh, oke. Dari Sir Morpheus Ticketing sendiri menjadi concert.co.id. Tanda petik tuh ya butuh 2 atau 3 bulan development itu udah kelar. Oke. Kita sekarang lagi mau lebih coba untuk ke go to marketnya. Go to market. Oh. Terus meanwhile at the same time itu juga kita lagi siapin, ya saya bisa bilang ada produk yang lebih mungkin nuansanya lebih web 2.5 kali ya Mas. Oh, oke, menarik. Kalau gitu aku coba ulas ke belakang nih backgroundnya Mas Budi sendiri. Mas Budi kan sebagai CTO nih di Sir Morpheus ini. Yeah. Nah dari backgroundnya sendiri itu boleh diceritain sedikit banyak nggak Mas? Background pribadi ya Mas ya? Yes betul, Okay. background Mas Budi. Oke, saya sebenarnya non computer scientist, nggak lulusan ilmu komputer Mas. Oke. Gitu ya, saya sebenarnya lulusan arsitek, tapi saya self autodidak lah ya, saya belajar sendiri soal development, soal Web3. Udah ngikutin, mungkin dulu saat itu belum Web3 kali ya bahasanya, lebih kripto atau blockchain mungkin dari akhir tahun 2016. 2016, wow lama juga. Yeah. Menarik. Mulai involve banyak di 2017. Sempet coba bikin crypto based startup juga saat itu. Oh, oke. Tapi mungkin telat kayaknya timing. Timingnya belum pas ya. Iya, malah jadi di 2018, 2019 itu sempat bikin fintech dulu tuh, Mas. And then getting back di 2021 kemarin untuk pas tuh 2 tahun lalu sekitar Agustus 2021. Oke. Itu kita mulai ada initial idea untuk bikin Sir Morpheus. And then kita dapat angel round itu di akhir tahun 2021. Akhir tahun 2021. Ya jadi roughly udah 1,5 tahun ya kalau dari Sir Morpheusnya. Oke, berarti memang belum lama juga ya. Yes Mas. Dan backgroundnya pun ternyata Mas Budi ini bukan seorang lulusan dari teknik IT ataupun developer, tapi sekarang jadi lead CTO-nya di Sir Morpheus. Menarik. Nah, aku nyebutnya sekarang Sir Morpheus atau concern nih? Sir Morpheus boleh tetap. Mas. Okay. Nah, mungkin buat teman-teman builders yang pada belum tahu Sir Morpheus apa, boleh diceritain sedikit Mas? Oke. Sebenarnya ini menarik juga sih Mas Ron. Dulu lagi mikirin namanya tuh kan terus terang agak impulsif lah. Yes, betul. Gitu ya di saat itu. Jadi saya waktu itu ngobrol sama CEO Sir Morpheus sendiri, Kenneth. Waktu itu ngobrol tuh karena kita get back into ke dunia Web3 lagi tuh kan di 2021. Gitu kan. Terus kita mikirin sesuatu nih, apa ya gitu ya yang bisa mungkin jadi sebuah corong untuk bisa jadi user tuh makin banyak masuk Web3 lah. Yes. Nah tiba-tiba impulsif kepikiran lah nama Morpheus. Gitu ya, nama Morpheus itu ya kalau yang nonton Matrix pasti tahu Morpheus. Tapi juga sebenarnya Morpheus itu sendiri kan itu kalau mungkin dari Yunani ya, itu dia tuh kan kayak God of Sleep or God of Dreams lah gitu. Jadi nah dari situ ya kita lihat bahwa ini kayak bridge nih gitu. Nama Morpheus ini bisa di bridge. Nah Sir itu kenapa kita tambahin di depannya, karena dari saat itu kan NFT lagi booming ya, 2021. Betul. Banyak banget
Web3 terms atau NFT terms, salah satunya adalah SER. Dan saat kita tahu ternyata SER itu sebenarnya nuansanya lebih inklusif gitu kan. Karena dia kayak SER plus HER gitu. Jadinya SER. Jadinya dari situ. Justru sebenarnya awalnya SER Morpheus itu tuh kita pengen bikin sebuah platform di mana user itu orang tuh bisa beli NFT itu pakai rupiah. Gitu kebetulan memang saat itu NFT lagi booming. Sebenarnya saat itu banyak banget kayak teman saya gitu ya. Itu tuh yang pengen beli bro gitu, tapi pada saat dijelasin untuk bisa beli pakai MetaMask atau apa tuh udah wah makasih bro gitu, nggak jadi, kayaknya susah banget gitu kan. Karena proses panjangnya gitu. Iya. Awalnya dari situ tuh Mas Ron. Terus and then kenapa bisa jadi kita start di awal 2022 menjadi NFT based ticketing, karena kita lihat saat itu ada sweet spot dari NFT yang gimana caranya supaya nggak terlalu terlihat seperti spekulatif, gitu kan? Karena most of NFTs itu spekulatif investment. Dari sisi gitu ya, banyak banget. That's why kenapa kita lihatnya utility, dan kita lihat utility yang paling dekat saat itu tuh ticketing. Jadi di satu sisi juga kita lihat bahwa ticketing ini kan ada irisan antara in real life event sama NFT-nya gitu. Betul. Nah, that's why kita start dari situ. Kurang lebih gitu, Mas. Oke, menarik. Jadi memang dari basic solusi atau keresahan juga pun mungkin dari teman-teman sendiri yang memang mau beli, cuman kesulitan nih gitu loh. Karena dari si Web3 things-nya itu ya si MetaMask lah ya. Teknologinya masih belum adaptif untuk Indonesia sendiri, mungkin bisa dibilang seperti itu kali Mas ya. Iya. Nah, oke, menarik. Nah, kalau dari target marketnya SER Morpheus berarti atau goals-nya gitu ya. Ketika membuat si apps ini memang lebih mengincar ke orang-orang yang memang belum terjun ke Web3 kah? Atau yang memang sudah? Iya. Mimpinya sih untuk orang-orang yang belum terjun ke Web3 ya, Mas Ron. Tapi kan itu yang paling saya lihat paling penuh tantangan. Betul. Karena Block Dev pun juga challenge-nya ke sana kok. Iya bener kan, karena apapun yang terjadi di dunia Web3 ini tuh kan sangat relate sama, saya bilangnya mungkin apa ya, financial terms things ya. Betul. Pada saat orang ngomong kripto itu langsung mikirnya kayak speculative investment, alternative investment, and then saat lagi kita ngobrolin DeFi, tiba-tiba user harus mengerti sama sebuah terms yang sebenarnya sangat very complex financial products. Staking dan lain-lain lah ya. Farming, flash loan gitu kan. Kayak kita aja Indonesia I think belum terlalu inklusif, belum terlalu literasinya soal financial itu udah dalam aja, tiba-tiba harus tahu kayak beginian gitu kan. Tapi at the other side user banyak yang pakai. Mungkin kayak kita kayak early adopters ya Mas. Yang kita udah tahu itu, kita udah tahu celahnya. Saking kita udah tahu celahnya, tapi kita sebenarnya kan udah lupa kan lagi saat kita on board gimana. Sekarang kita udah jadi kayak punya muscle aja gitu. Ya pakai MetaMask, taruh gini segala macam, pindahin. Nah, tapi itu sebenarnya membuat jadi challenge buat SER Morpheus sendiri. Gitu di awal. Kenapa? Karena kami melihatnya adalah gini. Opportunity ini tuh besar sekali. Gitu ya. Secara global, di satu sisi Indonesia dan mungkin secara regional, mungkin saya bilang Southeast Asia, di luar Singapura kali ya Mas, marketnya kan gede banget Mas. Betul. Gitu. Jadi kami lihat bahwa ini ada opportunity, nggak hanya dari sisi marketnya yang big, tapi juga saya bilang mungkin promise dari this technology. Gitu. Tapi hopefully kita bisa ketemu target market yang mungkin in between antara early adopter sama early majority. Menarik. Karena balik lagi aku bilang agak Block Dev pun juga bisa dibilang mirip ya, goals atau marketnya memang moderate. Memang kita ya balik ke situ ya, literasi dari warga kita sendiri bisa dibilang gitu kan, orang-orang Indonesia karakteristiknya seperti apa. Ya, semoga dengan bareng SER Morpheus nanti kita juga bisa sama-sama memberikan edukasi yang sesuai kepada mereka ya nggak?
Nah, lanjut ke tentang adaptasi teknologi gitu ya. Kalau menurut Mas Budi sendiri gitu, mungkin the best way gitu ya, cara entah mungkin cara dari Sir Morpheus atau menurut Mas Budi biar bisa bener-bener ngena nih gitu loh ke karakteristik atau khususnya warga Indonesia ketika kita membicarakan tentang edukasi about blockchain teknologi itu bagusnya seperti apa sih Mas? Iya, ini menarik sih Mas Ron. Saya suka sebenarnya ide dengan blockdev.id ya. Belajar nggak buat kalau serius amat gitu. Yes, betul. Kita masih bisa nyantai, bahkan ada rutinnya sambil ngopi kok bisa. Iya. Saya rasa itu kan sebenarnya ya saya bisa bilang in general Indonesian culture kan seperti itu ya. Kita kenapa? Karena mungkin saya lihat gini, challenge-nya kan banyak literasi yang bagus di luar sana kan Mas. Apakah artikel, contents gitu ya, developer documentation itu kan banyaknya di bahasa Inggris. Betul. Gitu ya. Saya perhatiin ada sih sebenarnya bahasa Indonesia juga, tapi tiba-tiba kalau diterimanya jadi aneh. Iya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang itu kan harus bolak-balik nih kan bahasanya kan gitu. Nah, tapi saya rasa kita nggak boleh menyerah dengan memberikan konten yang saya bilang tepat kali ya. Yes. Karena baiknya relatif tepat dan tetap disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gitu kan. Dan harus dicoba sebanyak mungkin jenis medianya kali Mas Ron kalau saya lihat. Gitu ya. Jadi mungkin kalau dari kami berjuang lewat produk nih Mas. Misalkan gitu ya. Dari sisi untuk sisi edukasinya. Mungkin kalau dari Mas Kon kan mungkin sisi yang lain lagi kurang lebih gitu Mas. Dan kita harus sama-sama juga sih gitu. Oke, betul. Memang tetap elaborasi pun juga dari kita praktisi yang memang sudah early adopter pun harusnya bisa lebih bareng-bareng ya gak sih? Betul Mas. Hanya kan yang menariknya adalah yang mungkin banyak orang yang ngerti juga lagi sibuk ngerjain sesuatu kan. Iya. jadi kadang-kadang juga mau ngajarin tapi kepentok waktu, banyak yang dikerjain. Betul-betul. Menarik. Memang harus ada yang khusus untuk kerjain kayak gitu. Iya, saya rasa kita harus ada waktu untuk berkorban juga untuk memberikan edukasi. Nah, menarik ke tadi dengan misalkan kalau Sir mau menggunakan produk gitu ya. Nah, saat membuat proyeksi ini dibalik dari tadi based on solusi gitu ya. Lalu kenapa memilih jenis NFT gitu sih? Selain dari tadi basicnya ngebantu teman buat lebih mudah beli NFT dalam rupiah misalkan kayak gitu. Oke Mas, tadi mungkin saya cerita sedikit mengenai kripto yang istilahnya sangat lekat banget sama dunia financial ya. Betul. Sama dunia keuangan, dunia investment. Itu saya ingat banget lagi di late 2020 ya, awal tahun 2021 itu kan mulai itu demam Clubhouse ya Mas. Ya betul, zaman-zaman Clubhouse ya, kita masih transisi lah, masih pandemic ya, masih work from home. Harga juga lagi oke saat itu, kripto, gitu kan. Nah, tiba-tiba saya nemu satu room yang sebenarnya lagi bahas NFT. Gitu. Di luar banyak room yang lagi ngebahas harga kripto naik atau tiba-tiba banyak bermunculan kripto trading guru karena lagi bulls market, gitu ya, karena lagi bull market. Tiba-tiba saya lihat NFT. Nah, yang menarik di saat itu audiensnya yang saya lihat adalah banyak orang non kripto. Betul. Gitu. Banyak orang non kripto, banyak orang yang sama sekali nggak tahu kripto. Dan di situ saya perhatiin banyak digital illustrators, bahkan dari artis sendiri, real world artis, termasuk salah satu ada curator dari museum atau whatever, karena mereka curious to know what is the NFT di saat itu. Nah, hal itu juga membuat saya jadi jump in, ngikutin, dan saya melihat bahwa ini menarik. Setelah sekian lama, sepertinya dari sisi kripto ini ada sweet spot yang dimana nggak terlalu financial Mas Ron, gitu. Tiba-tiba ada NFT yang ini kayaknya nggak terlalu ke uang banget nih gitu kan. Ini kayaknya hanya kayak digital collectibles gitu. Yes, betul. Cukup mudah untuk dipahami gitu. Nah, basic asumsi itulah sebenarnya yang membuat kenapa saat kami start Sir Morpheus, kita mau start dari NFT, pintu gerbang awalnya. Menarik, gitu Mas Ron.
Luar biasa ya, karena memang ada sisi smooth dan target market pun juga berbeda dari yang sudah ada gitu ya. Iya, saya melihat kurang lebih begitu. Potensinya ya. Nah, oke, nah kalau dari sisi teknologi sendiri nih yang sudah digunakan di Sir Morpheus di aplikasinya gitu ya, ataupun mungkin dari NFT Things-nya, apa aja sih yang sudah dipakai sama Sir? Oke. Seperti kita kan per April kemarin ya, kita tuh sebenarnya rebrand, ada namanya konser.co.id. Itu ticketing platform kita, jadi itu mungkin awalnya semua Sir Morpheus gitu ya. Okay. Nah, jadi sebelumnya nih lagi di awal 2022 itu kan mungkin ngomong gampangnya adalah kalau orang beli tiket di sisi aplikasinya atau kita bilang di sisi web tool ya. Nah, di sisi Web3-nya itu sebenarnya di belakang layar itu di mint NFT-nya. Oke. Gitu. Jadi one to one tuh Mas, satu tiket dari sebuah event A, tiernya X misalkan, itu nanti jadi NFT-nya di sisi lain. Nah, per April kemarin itu kita nggak begitu. Jadi di sisi ticketingnya itu benar-benar fully Web2. Gitu ya, goalnya sebenarnya untuk scalability. Gitu ya, orang bisa beli cepat banyak banget. Nah, tapi kalau misalkan user nanti udah menghadiri atau attend sebuah event, itu mereka bisa claim sebenarnya proof of attendance-nya. Gitu yang disebut sebenarnya sebagai POAP. NFT juga lah gitu. Betul. Nah, baik dari sebelum POAP Things ini dengan yang sekarang gitu ya, sebelum konser dan yang sekarang ini, dari sisi Web3-nya itu sebenarnya smart contract development itu kita develop di Polygon. Oke, di Polygon. Gitu. Kalau misalnya pertimbangannya kenapa Polygon, karena sebenarnya kalau mau gampang banget ya Mas, di saat itu karena kita pikir paling murah. Yes, correct. Gitu kan, dibanding kita pakai ETH gitu kan. Tapi di sisi lain, saya sama tim tech itu melihat juga bahwa Polygon ini sebenarnya karena kita udah ngikutin cukup lama. Pada saat dia jadi masih Matic Network, foundernya itu juga dulu dia bekas ETH developer gitu kan. Dan fokus development dari si Polygon sendiri itu lebih ke arah memang untuk support dari sisi scalability-nya ETH. Gitu. Jadi that's why kenapa kita saat itu decide untuk pakai Polygon. And one more thing adalah karena dia sebenarnya sidechain gitu. Dia nggak hanya sekedar clone dari Ethereum chain. Technical banget ya Mas. But that's a reason. Yes, betul. Memang dibutuhkan kok. Jadi dan sebenarnya kalau dari aku sendiri pun kita ngomongin as in technical, cuman dari kalau block dev ya gitu. Selain kita localize dari bahasa Indonesia, kita pun merubah lagi, khususnya aku pun merubah lagi bahasanya yang memang mudah dimengerti nih sama audiens yang memang belum non-tech gitu. Karena sebenarnya PR di situ. Gitu. Jadi ketika aku bikin konten gitu ya, knowledge base ataupun video tutorial, aku merubah bahasanya kayak ya udah nih gue bukan bahasa susah lah yang lu bisa lu ngerti gitu. Bahasa gampang ya udah. Mungkin betul itu sih PR-nya. Betul kan? banget Mas Ron, itu yang sampai kita tim produk kita juga di konser Co-ID ini ya. Tadinya kita pengen nama fitur itu POAP. Sehingga sekarang kita pakai namanya digital sticker. Karena goalnya buat orang udah pokoknya gampang aja. Ya gitu. Betul. Memang harus berubah seperti itu kasarnya. Betul. Ya kalau balik lagi kita ngomongin teknis di belakang udah lo gak usah tahu lah. Gitu ya. Yang penting lo tauin gampangnya aja kayak gitu. Oke, menarik. Nah tadi chainnya juga udah disebutin, kenapanya disebutin. Nah simpelnya gitu ya. Kan ada NFT, lalu ada sebutannya ada tadi POAP atau OAT gitu ya. Perbedaannya apa aja sih Mas? Sebenarnya sama-sama aja sih Mas. Antara NFT dan POAP. POAP tuh lebih ke arah sebenarnya sebuah istilah aja. Yang mungkin untuk membedakan antara NFT yang sifatnya mungkin atau basis dari digital asset yang diwakilkan oleh token tersebut itu mungkin sebagai sesuatu yang non-collectibles. Yes, correct. Gitu ya, jadi POAP itu lebih ke arah saya bilangnya mungkin digital memorabilia, cindera mata gitu. Yang didapatkan karena kita, user yang mendapatkan dari POAP tersebut itu punya proof kalau dia memang melakukan sesuatu. Gitu ya. Dalam kasus ini adalah dia hadir ke dalam sebuah event. Itu yang diadakan dari sebuah platform tersebut. Jadi memang sebenarnya beda aja di situ ya. Kayak memang lebih ke proof of attendance-nya sendiri aja ya kalau dari teknologi blockchain-nya ya. Iya mungkin lebih dari istilah aja sih Mas. Tapi di belakang layar itu semua sama. Sebenarnya semuanya sama. Karena dari teman-teman di Block Dev juga suka ada yang nanya, POAP itu apa sih, NFT itu apa sih? Aku bilang ya aku pun simpelnya
sama aja kok gitu. Bedanya ya udah sebutannya aja. Mungkin sama sisanya fungsinya lah. Kalau aku ngejelasin ke mereka pun simpelnya ya POEP mostly kalian nggak beli sih gitu. Tapi ya proof memang ketika kalian mendatangi sesuatu seperti tadi Mas Budi bilang kan. Tapi kalau memang NFT ya udah untuk mendapatkan itu kalian sebenarnya mostly harus beli. Kalaupun nggak beli ya dia kasih airdrop ya kan. Atau kan dikasih dihibahkan gitu. Gue udah gak suka nih gue kasih NFT lah kasarnya gitu. Oke, menarik. Nah berarti Sir Morpheus ini sudah 1,5 tahun ya kurang lebih segala macam. Yes Mas. User growth di dalam Sermo ini ataupun juga achievementnya sudah seberapa banyak Mas? Oke Mas, roughly ya setiap malam saya cek itu sekarang kita user yang udah register di tempat kita itu sekitar 135.000 user. Oh wow, 135. Dari Januari 2022 growth rate rata-rata mungkin saya bisa bilang roughly per day itu mungkin ada 500 user register 500, ke konser app itu ya. Nah dari sisi si total yang udah mengklaim digital sticker atau kita sebut POEP di Web3-nya itu kita start di awal Mei kemarin. Gitu karena di April itu kan kita baru decoupled. Gitu ya jadi konser. Gitu kan, dan the first event itu yang dimana user bisa attend setelah habis di April itu baru di awal Mei. Sampai hari ini berarti udah 2 bulan ya Mas. Yes. Roughly 2 bulan. Itu udah ada 15 POEPs, artinya 15 event. 7.200 token ID yang dimin. Wow. Yang diklaim sama user dari 4.200 user. Berarti dari mungkin dari user growth memang sudah berkembang ya. Cuman tapi balik lagi ya. Kalau kita bahas dari sisi teknologi Web3 atau blockchain-nya, mostly pun mereka masih belum ngeh kali ya dengan teknologi. Iya, saya bisa bilang begitu in general. Tapi kalau dari achievementnya sendiri nih, selama ini dari pertama kali ada sampai sekarang gitu, apa sih yang dirasa Sermo sudah dapat paling wow gitu achievementnya? Mas ini kalau ngomongin paling wow ini kan beda-beda konteks kadang. Beda nilainya. Iya, wow kemarin sama wow hari ini beda sama besok. Yes, betul. Dulu lagi kita pertama kali dapat 1.000 user kayak wow seneng banget gitu kan. Sekarang udah tembus 100.000 user. Gitu kan sehari nambah 1.000 kayak biasa. Betul. Mungkin sebenarnya yang kami anggap wow adalah lebih ke arah gini Mas. Yang saya bilang secara general ya. Jadi pertama adalah sebenarnya visi kita dari awal gitu kan. Kita mau jadi bagian dari sebuah movement yang dimana kita pengen bisa bawa Web3 itu lebih dekat sama orang awam gitu ya. Atau normies atau newbies gitu kan. But at the same time product exploration juga terjadi nih Mas gitu kan ya. Jadi dengan Sir Morpheus Ticketing yang dari awal 2022, yang dari Q1 kita yang sangat ada namanya concert.co.id ini, saya bisa bilang di satu sisi juga itu masih product exploration. Yes. Gitu ya. Jadi kalau dibilang wow-nya Mas, saya dan termasuk semua tim kami di sini juga kami lagi belajar nih untuk bisa mengapresiasi setiap satu-satu nih. Let's say sebagai contoh. Speaking about POEP-nya Mas, gitu kan. Ada beberapa orang juga nanya, kenapa sih kok tiketing gak jadi NFT gitu kan. Gitu kan. Terus kenapa jadi POEP? Interestingly saat jadi POEP malah sebenarnya orang malah melihat digital stickernya. Some of the user. Dan mereka starting melihat bahwa ini ternyata gak hanya sekedar digital sticker. Ini ternyata ada teknologi yang membackup di belakangnya nih. Betul. Gitu kan, dan mungkin user tersebut belum ngerti Mas tag-nya Mas. Betul. But at least mereka mulai start to know. Tapi challenge-nya terus terang baik lagi kita harus mengeducate itu. Betul. Itu yang mungkin juga kami masih harus banyak banget kami lakukan. Mudah-mudahan bisa nge-bridge kayak yang tadi ya Mas. Ujung-ujungnya untuk ke visi utama kita. Yes, betul. Menarik. Oke, semoga bisa makin banyak yang jump in ya, mengenal dari ya balik lagi edukasinya Sir Morpheus berarti menggunakan sebuah produk itu ataupun ya si digital sticker inilah ya kita nyebut bahasa gampangnya. Oke. Nah,
tadi kan ada mention sempat ada rebranding ke konser.co gitu ya dari si Sermonya ini. Nah berarti another roadmap-nya gitu ya kalau aku boleh tahu untuk ke depan ataupun sudah sampai mana nih roadmap-nya si Sermo itu seperti apa sih Mas? Ya Mas, mungkin saya belum bisa fully disclose di saat ini, tapi yang pasti itu di internal kami kita lagi menyiapkan Web 2.5 products gitu ya, yang lebih general dari konser.co.id, yang lebih untuk normis tadi gitu ya, untuk lebih ke user awam gitu ya, untuk kalangan awam. Itu benar-benar sebenarnya lagi kita prepare nih Mas. Jadi sebenarnya kita mulai splitting our team. Bukan split sih Mas, kita mulai change fokusnya ke arah sana. Hopefully ke depan nanti ada integrasi juga ya Mas ya. Jadi apakah integrasinya itu mungkin bisa dari POAP yang nge-bridge gitu ya, dari user konser ini untuk nanti mungkin ke user yang lebih normis ini gitu kan ya. Let's see Mas Ron. Siap. Berarti buat teman-teman builders juga tinggal ditunggu aja update-update dari Thermorpheus ya. Ya hopefully bisa semakin banyak untuk membantu edukasi. Thank you Mas Ron. Amin. So, nah aku berarti kalau aku coba tes dari sisi developmentnya gitu ya. Yang sudah dibuat Thermorpheus saat ini, itu ada challenge tersendiri gak sih ketika membuat development atau di belakangnya gitu ya? Web3 revolusinya masih di back end, di satu sisi perkembangan teknologinya masih, saya bilang masih banyak banget gitu kan, yang mereka pengen capai gitu kan. Dari masing-masing teknologinya, Ethereum sendiri punya roadmap, mungkin Polkadot juga punya roadmap, Solana juga punya roadmap gitu kan. The problemnya adalah dari sisi UX untuk user gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kami coba dari Thermorpheus itu dari awal supaya orang gak merasakan pain points di UX gitu, sehingga kita nambahin satu level of abstraction ya bahasa saya dari user. Itu kan seakan-akan pada saat itu kita masih coupled sama antara ticketing dengan NFT-nya, saat orang beli itu orang gak harus ngelewatin seperti harus punya wallet dulu dan segala macam. Begitu juga di POAP yang sekarang. Nah tapi kalau challenge di belakangnya adalah yang tadi Mas, mungkin kenapa kita sekarang di coupling ini, karena kita di satu sisi pengen di sisi Web2-nya bisa scale gitu kan, tapi di satu sisinya user bisa mendapatkan exposure ke dunia NFT through POAP. Nah integrasinya itu challenging Mas. Ini nih menarik nih. Gitu ya, integrasinya challenging. Tapi itu sebenarnya udah kita per saat ini ya saya bilang udah solve karena kita sekarang di coupling. Tapi dulu lagi saat coupling itu challenging karena at the same moment gitu kan, di Web2-nya mungkin orang yang ngantri beli tiket itu let's say udah 1,000 user. Tapi saat lagi minting ini masih di mempool Mas, nunggu-nungguan gitu kan. Jadi kejar-kejaran. Betul. Gitu kan. Dan again namanya teknologi belum tentu behave seperti apa yang kita pengen kan. Betul. Tiba-tiba ada aja slack-nya nih. Gitu ya, tiba-tiba orang yang beli tiket udah 5.000 gitu kan, yang kemin masih 3.000 Mas. Gitu. Ya salah satu challenge. Gitu ya, itu benar-benar trial error banget gitu. Kita juga baru sadar ada problem itu saat kita bangun produknya. Oke, menarik. Jadi berarti bisa dibilang untungnya thankfully sudah bisa solve lah ya. Iya Mas. Menarik luar biasa. Nah kalau dari menurut Mas Budi sendiri gitu ya, dengan teknologi NFT ini apa sih sebenarnya yang bisa dirasakan untuk orang-orang yang memang tanpa mengerti gitu ya apa itu NFT, mereka bisa sebenarnya merasakan dalam kehidupan sehari-harinya? Tanyanya menarik Mas. Saya mundur sedikit kali ya Mas Ron. Web3 ini kan teknologi yang sebenarnya udah hampir 1 dekade. Dia sebenarnya nge-solve sebuah problem yang sangat esensial di society gitu ya. Karena ada hubungannya sama mass coordination problem gitu kan. Itu dipecahin sama consensus mechanism. Yang kedua sebenarnya adalah memecahkan problem dari digital asset ownership. Gitu ya. Dengan sekarang kita punya NFT di non custodial wallet, itu sebenarnya kita punya fully control. Saya melepaskan dulu dari sisi problemsnya. Tapi
Apa yang ada di sisi klien dari sisi user itu sangat subtle mas. Oke. Yes. Nggak kelihatan bedanya. Betul. Gitu ya. Yang terlihat dari kebanyakan normis user adalah susah banget untuk bisa dapat hal ini gitu kan. Meanwhile di saat ya sekarang udah sekitar 1 tahunan, AI seakan-akan memecahkan sebuah problem masif, terlihat banget. Betul. Tiba-tiba saya nggak perlu lagi nulis skripsi, misalnya gitu. Kebantu banget hidup gue gitu kan. Gitu kan. Tiba-tiba nggak harus lagi bikin skrip konten dengan mikir panjang banget. Saya tinggal kasih prompt and then challenging buat Web3. Problem yang dipecahkan itu sangat esensial sebenarnya, tapi very subtle di depan user. Gitu. So itu satu challenge mas. Nah challenge keduanya adalah sebenarnya problem apa yang dihadapi user untuk supaya ini bisa di-adopt. Yes, betul. Itu yang ditanya terus kan mas. Sebenarnya buat apa gitu kan? Especially buat Indonesia itu sebenarnya cocoknya apa gitu kan? Apakah mungkin setiap one vote, one NFT misalnya gitu kan? One vote di pemilu misalnya adalah one poep, gitu kan? Sehingga orang yang punya poep misalnya let's say dia nggak bisa double voting. Yes, betul. Kayak gitu-gitu ya. Bisa, tapi questionnya apakah itu benar-benar problemnya? Oke, betul. Gitu kan? Betul. Karena kalau enggak kita hanya bikin sebuah substitute produk yang hanya bikin versi Web3-nya. Yes, betul. Gitu kan? Itu yang saya lihat tuh very very challenging. Nah, tapi mungkin sweet spotnya ya Mas Ron. Yang menarik dari dunia Web3 adalah selalu janji akan sisi insentifnya. Gitu ya. Betul. Gitu ya. Itu yang selalu sebenarnya membuat orang itu masih melihat ada opportunity-nya sangat besar. Gitu kan. Karena ini aset yang mungkin baru 1 dekade. Kalau misalnya versus gold or currency. Currency saya gak bilang itu aset. Let's say gold. Itu kan udah lama banget mas. Betul. Gitu kan. Masih ada opportunity. Sepertinya bisa nih mendapatkan kesempatan. Di mana saya tuh karena joinnya early gitu duluan. Gitu kan. Jadi saya lihat gimana caranya untuk bisa ketemu, untuk bisa di-adopt. Di satu sisi very useful buat kasus lokal di Indonesia, tapi di satu sisi juga kita nggak bisa pungkiri harus bisa mewadahi sisi yang ini mas, bahwa bisa dapat insentifikasi yang berkesinambungan. Misalnya kayak let's say kalau sebagai digital creators yang let's say into masuk ke dalam dunia NFT, mereka bisa dapat kayak royalty yang sustainable, continuity gitu kan, and it's make sense karena itu di dunia Web3 gitu kan. Bukan berarti nggak bisa dibuat juga di dunia Web2, tapi dengan Web3 yang let's say business logic base-nya itu lebih permissionless, decentralized, transparent. Harusnya bisa ke arah sana. Mudah-mudahan Mas Ron. Mudah-mudahan ya lebih bisa digunakan benar-benar as in ada problem base-nya lah ya, nggak cuman yang kita buat yang kita mau aja gitu lah. Iya, karena saya takutnya kalau nggak kita hanya semacam melakukan confirmation bias saja sih Mas. Yes, ikut-ikutan. Itu yang bahaya sebenarnya. Iya. Nggak kerasa juga nih sudah lama kita ngobrol sama Mas Budi. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing, mampir ke blog DevTalk-nya kami. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman-teman builders nih. Kayak misalkan kalau mau tahu update-nya tentang Sermor, Prewu seperti apa, bisa disampaikan Mas, boleh? Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Ron. Thanks for having me. Thank you juga untuk Blog Dev ID ya, yang udah kasih kesempatan untuk saya dan sebagai mewakili Sermorpheus gitu kan. So jadi per saat ini Sermorpheus itu kita punya alternatif ticketing platform yang namanya konser.co.id. Goalnya adalah dalam waktu dekat short term ini itu bisa jadi self onboarding ticketing platform buat teman-teman yang let's say mau bikin event atau community event, itu bisa hadir visit ke konser.co.id gitu kan. Dan kedepannya kita sebagai part of dari Web3 adoption, tunggu aja nanti kita akan ada produk lanjutannya yang mudah-mudahan bisa lebih lekat sama teman-teman
juga untuk builders dari Block Dev ID. Thank you Mas Ron. Sama-sama Mas Budi, terima kasih lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami di Block Dev Talk. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dunia Web3 dan blockchain bersama kami Block Dev ID. Bisa dilihat di sosmed kami, ada di Telegram, di website, dan juga Instagram beserta sosmed lainnya. So, mari kita belajar bersama dan ikut turut serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan blockchain khususnya di Indonesia. Dengan harapan kita bisa ikut membantu perkembangan teknologi dalam lingkup global. Saya Greenman Ron, izin pamit mundur. Terima kasih, bye-bye builders. Anda suka topik-topik seperti ini? Jangan lupa like and subscribe ya. Dan join Telegram Group Block Dev ID atau klik link di description.